Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh kepada kita. Karena dengan nikmat yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan bahwasanya amalan itu tidak akan diterima oleh Allahu Jalla Jalaluh kecuali dengan dua syarat. Pertama, kita harus tahu kalau amalan itu hanya untuk Allahu Rabbul Alamin. Tidak boleh dia riya, tidak boleh dia sum'ah, tidak boleh dia ujub, merasa bangga diri dengan amalan yang dia kerjakan. Dan dia harus ikhlaskan hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua adalah hendaknya amalan yang dia kerjakan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara rasa keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang kita ikuti dan kita jadikan panutan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaknya semua amalan yang kita kerjakan jangan sampai melewati batas dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Ketika melakukan suatu amalan ternyata kita ikhlas karena Allah, tapi melampaui batas dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh itu akan menjadi kehinaan untuk kita. Bahkan dalam hadis yang sahih yang mana sering kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunggu kita di telaganya, yang mana ketika kita minum dari telaganya kita akan merasa tidak haus lagi. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita tidak akan merasa lapar lagi, jemaah. Tetapi ada orang-orang yang dicegah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia tidak boleh masuk ke dalam telaga tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Tetapi apa kata Allah Jalla Jalaluh disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad anta la tadri ma hadisu ba'da. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu ketika engkau telah meninggal dunia orang ini ngerjakan apa setelah engkau. Karena banyak di antara mereka ternyata dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh engkau. Bahkan ada orang yang mengatakan dirinya ikhlas karena Allah, tapi dia melakukan amalan-amalan yang berlebihan yang tidak pernah engkau ajarkan. Bahkan ada orang yang mengatakan ikhlas karena Allah,
yang seharusnya dia kerjakan sesuai dengan yang engkau ajarkan. Solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat. Dia mengatakan dirinya mampu, dia mengatakan dirinya kuat, dia mengatakan dia bisa mengerjakan 10 rakaat. Dia kerjakan hal tersebut. Maka jelas itu bukanlah keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan membuat kita dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini disebutkan oleh Ustaz kita rahimahullahu taala dalam kitab beliau Prinsip Dasar Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita senantiasa hendaknya beriman kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, beliau menyebutkan di antara pondasi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk memahami agama mereka, untuk membuat agama Islam mereka menjadi agama Islam yang kokoh, maka yang keenam adalah dia harus mengimani atau iman kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di antara kunyah beliau adalah Abdul Qasim Muhammad bin Abdullah. Ini di antara nasab beliau, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu putra dari Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilur Rahman. Maka nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah kekasih Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa menegakkan kalimat tauhid, yang dia senantiasa melakukan ibadah hanya kepada Allah. Dia tidak riya. Bahkan ketika Allah memerintahkan ia suatu perintah, dia tidak bertanya, "Oh ya Allah, ketika engkau merintahkan aku perintah ini tidak sesuai dengan akalku ya Allah, tidak sesuai dengan keluargaku ya Allah, tidak sesuai dengan keinginanku ya Allah." Tidak. Maka Nabi Ibrahim itu senantiasa mengerjakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kemudian diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menyembelih putranya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ismail. Kemudian dia menceritakan mimpi tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Kaifa tara? Bagaimana menurut engkau wahai Ismail? Aku bermimpi tadi malam, Allah Jalla Jalaluhu menurunkan wahyunya lewat mimpi. Aku menyembelih engkau wahai Ismail." Maka Nabi Ismail pun dengan lantang mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin." Wahai bapakku, kata Nabi Ismail, maka hendaknya engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Kemudian engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, wahai bapakku. Dan Nabi Ibrahim ini enggak menyalahkan Allah, enggak membantah Allah. Beda dengan kita jemaah. Kalau ada sedikit saja perintah yang tidak sesuai dengan keluarga kita, yang tidak sesuai dengan nafsu kita, kadang-kadang kita menyingkirkannya, kadang-kadang kita tidak mau kerjakan, kadang kita melakukan ini dan itu, maka jelas itu adalah sesuatu yang akan menjauhkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian di sini juga di antara kisah tadi itu bahwasanya itu di antara ketaatan yang sejati, yaitu seorang anak yang terus dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, walaupun mungkin itu di luar nalarnya jemaah. Dia mau disembelih sama bapaknya, tapi dia mengatakan, "Ya wahai bapakku, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, engkau akan dapati aku dalam keadaan bersabar."
Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, beliau hafizahullah, beliau rahimahullah taala mengatakan, maka di antara yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup nabi dan rasul, serta dia adalah utusan Allah, yang mana beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh didustakan. Maka sering kita dengar adalah Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Muhammad yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang dia tidak boleh disembah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak boleh kita dustai. Dan beliau adalah sebaik-baik makhluk dan makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dan beliau memiliki derajat yang paling tinggi, kemudian yang paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala kedudukannya. Beliau diutus kepada manusia dan jin untuk membawa kebenaran dan petunjuk jemaah. Yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh rahmatan bagi semesta alam. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Allah Jalla Jalaluhu menurutkan kitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan amanah kepada beliau atas agamanya, menugaskan untuk menyampaikan risalahnya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah tersebut. Maksudnya apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk kebaikan keluarganya, bukan khusus harus ini kebaikan untuk keluarga saya saja, yang lain tidak boleh baik dan seterusnya, tetapi itu adalah wahyu dari Allahu Rabbul Alamin yang tidak boleh kita dustakan, yang kita harus tasdiku fima akhbar wa tasdiku fima akhbar, yaitu kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Rabbul Alamin mengatakan dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kata Allah Rabbul Alamin, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka tidaklah dia mengucapkan, yaitu Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi itu adalah tidak lain hanya wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mendukung, menguatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Maka yang jelas di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang mana dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya serta yang paling mampu mantiknya berlogika untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka orang-orang itu tidak akan pernah bisa dia membuat Al-Quran. Dan mukjizat terbesar setelah Al-Quran, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau diangkat untuk Isra dan Mi'raj, yang dia tidak masuk akal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah kemudian ke Madinah, kemudian diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke langit yang ketujuh, dibersamai oleh malaikat Jibril pada suatu malam, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, kemudian ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan beliau melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Dan begitu juga dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperintahkan oleh orang-orang Quraisy yang dia ingin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Bisakah engkau membelah bulan itu menjadi dua?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dibelahlah bulan tersebut. Bulan itu terbelah jemaah, dibuat menjadi dua bagian.
sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Orang-orang yang meminta mukjizat itu pun tetap berada dalam kekafirannya. Kemudian Allah tabaraka wa taala memohon kepada Allah untuk mengembalikan bulan itu seperti semula. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita di dunia, yang dia akan mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang harus kita yakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ada beberapa hal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah keumuman risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk dan cahaya yang terang. Dalil tentang keumuman risalah beliau adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allahu Rabbul Alamin mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami telah mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara oleh Allah Jalla Jalaluhu, diberikan keutamaan 5 hal oleh Allah Rabbul Alamin yang tidak diberikan kepada orang sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama adalah aku diberikan pertolongan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang musyrik ketika mau diperangi baru 1 bulan perjalanan mereka sudah khawatir. Ini di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi akan memerangi kampung mereka, Nabi akan memerangi kota mereka, mereka 1 bulan sebelum terjadinya hal tersebut, mereka sudah mulai ketakutan, mereka sudah mulai mencari bagaimana caranya, atau bahkan sebagian mereka sebelum terjadi hal tersebut, mereka beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua adalah dijadikan bagi aku oleh Allah tabaraka wa taala bumi itu masjidan. Bumi itu masjidan maksudnya adalah tempat salat. Wa tahuran, kemudian sebagai alat untuk bersuci. Maka dimanapun orang itu mendapati salat, wajib dia salat di sana, jemaah. Walaupun mungkin dia tidak mendapati masjid, karena dia mencari masjid susah. Kemudian kebetulan dia lagi berladang di lembah misalnya dekat gunung, yang seandainya kalau dia turun gunung datang ke masjid yang ada di pinggiran jalan raya, maka sudah selesai orang sholat, maka silahkan dia sholat di sana, dibolehkan. Dia mau sholat di dekat dia mengembala kambing atau di tempat dia berladang, maka itu dibolehkan, karena masjid ini semuanya adalah tempat sholat. Dikecualikan adalah illal makbarah wal hammam, kecuali itu adalah kuburan dan kamar mandi, maka tidak boleh orang sholat di kuburan dan kamar mandi. Kemudian juga bumi ini dijadikan bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya ketika ada orang tidak mendapati air, maka dibolehkan dia bersuci dengan menggunakan permukaan bumi. Dibolehkan dia baik di sana ada debu ataupun tidak ada debu. Bahkan Abu Ishaq pun mengatakan seandainya bumi ini semuanya adalah bebatuan, kemudian dia memukulkan tangannya di atas batuan tersebut, kemudian dia mengusapkan wajahnya, kemudian dia mengusapkan tangannya, telapak tangannya, itu punggung tangannya, maka itu sudah sah baginya untuk bertayamum. Maka ketika orang tidak mendapati air,
Dia cari-cari air ke sana kemari, kemudian dia kesusahan, dia nggak dapat, dia cuman ada misalnya untuk minum saja, maka boleh dia bertayamum. Caranya gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menepukkan tangan kita di permukaan bumi tersebut. Kemudian kalau memang banyak debunya maka silakan dia tiup, kemudian dia usap ke mukanya. Kemudian dia usap ke tangannya, dan disebutkan oleh Nabi SAW adalah kaf di sana. Kaf yaitu punggung tangannya depan, yang belakang. Nah, karena depan udah kena debu, maka yang belakang diusap. Maka selesai. Itu sudah selesai. Kemudian dia salat. Kemudian fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah. Maka umatku atau seorang laki-laki dari umatku di mana saja dia didapati waktu salat, fal yusalli, maka hendaknya dia salat di tempat tersebut. Ini di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala kepada kita, dimanapun boleh kita mengerjakan salat, kemudian kita bisa bersuci dengan bumi tersebut. Dan ini di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa uhillat liya al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku gonima. Gonima ini adalah harta rampasan perang. Ketika orang-orang muslim menyerbu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, kemudian ada harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin itu dibolehkan untuk diambil, kemudian nanti akan dibagi seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, kemudian nanti dibagikan ke pasukan ini, pasukan ini, dan yang lainnya. Dan sebelumnya dari nabi-nabi sebelum Nabi SAW itu tidak boleh. Itu tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan, kemudian dihalalkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan lam tuhilla li ahadin qabli, yang mana tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Kemudian yang berikutnya adalah utitu syafa'ata, maka aku diberikan kekuasaan atau diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat atas izin Allah Tabaraka wa Taala. Dan jelas orang-orang yang akan diberikan syafaat adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan yang sunnah, mengerjakan yang wajib. Kemudian di antaranya adalah membaca Al-Quran. Dia sholat sunnah, dia sholat wajib, kemudian dia mengerjakan yang sunnah-sunnah yang lainnya, yang mana dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia layak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Di antaranya pula senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi dia jarang berselawat. Ketika Nabi disebutkan nabinya Muhammad, lewat. Ketika disebutkan Muhammad bin Abdullah, lewat. Dia tidak ada lisannya mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan sangat pelit seorang yang ketika aku disebutkan namaku, idza dzukirtu ismi walam yusalli alaihi, apabila disebutkan namaku dia tidak berselawat kepadaku. Kemudian berikutnya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Maka nabi-nabi sebelumku dia diutus untuk ke kaumnya secara khusus saja, tapi kalau aku diutus untuk manusia secara umum atau menyeluruh. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Tabaraka wa Taala. Ahlussunnah meyakini dan menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Rabbul Alamin. Maka dua sifat ini, hamba dan utusan, untuk menolaknya ada sifat gulu yang kita katakan abdun wa rasuluh, Rasulullah wa abduhu. Maka kalau Rasul tidak boleh didustakan, diremehkan. Abdun tidak boleh disembah. Beda dengan ada orang-orang yang dia tahu bahwasanya itu adalah utusan Allah, utusannya Allah Rabbul Alamin, ternyata dia salah
dan dia menyembah utusan Allah tersebut, karena utusan Allah itu tidak layak untuk disembah karena dia adalah seorang hamba. Maka tidak boleh gulu karena dia adalah seorang hamba, dan tidak boleh juga tafrid, yaitu melelehkan hak-hak beliau yang beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keumuman risalahnya itu mencakup baik yang dia agama ini, agama itu, dan yang lainnya. Dan buktinya adalah bagaimana Salman Al-Farisi mencari bukti bahwasanya itu adalah Nabi Allah Jalla Jalaluhu, yang dia dapat wasiat dari rohibnya, gurunya jemaah, yang dia dikabarkan oleh gurunya mengatakan nanti akan muncul seorang nabi dari kota yang banyak kurmanya, yang dia memiliki tanda di punggungnya seperti daging tumbuh sebesar uang logam. Kemudian dia tidak menerima sodakoh dan zakat, dia tidak makan, tapi dia menerima hadiah. Hanya itu dilakukan oleh Salman Al-Farisi, orang Nasrani cuma. Salman Al-Farisi ternyata dalam kitab mereka itu diajarkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya. Maka Salman Al-Farisi ini adalah orang yang sangat kuat dalam beragama. Maka dia datang pun ke Madinah, kemudian dia cari ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk, Salman Al-Farisi melihat punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tandanya apa enggak? Ada ternyata. Kemudian dia mengingat dari apa yang diwasiatkan oleh gurunya, dari rohib, dari pendeta tersebut. Maka dia mengingat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak memakan zakat dan sodako. Maka dia sengaja membawa satu keranjang kurma, kemudian memberikan ini zakat atau sodako. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkirkan hal tersebut, kemudian disuruh bagi kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan sebelum beliau meninggal dunia, sodako itu atau zakat itu haram bagi keturunan Muhammad, enggak boleh dia makan zakat dan sodako. Maka semua orang yang mengatakan dia adalah keturunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, haram dia makan zakat, haram dia makan sodako. Pada zaman sekarang ada yang mengatakan keturunan Nabi saya nih. Ayo yang mau datang ke sini bawa uang sodako. Dia bawa uang, mau datang rame-rame lagi pengajian, dia sodako banyak dikasihkan. Semuanya diborong, dibawa pulang, dimakan sodako tersebut. Maka kita katakan lah, berarti engkau dusta. Seandainya engkau benar, engkau adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu adalah haram. Tapi kalau engkau menghalalkannya, maka wallahi jelas engkau bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas dalam hadis yang sahih beliau mengharamkan masalah zakat dan sedekah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu di Riyadhus Shalihin kalau enggak salah bab 43 tentang perintah dari beliau untuk menghormati ahlul bait. Maka bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab ke-43 kalau enggak salah, beliau jelaskan di sana bahwasanya keturunan beliau ini haram untuk memakan zakat dan sedekah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Salman Al-Farisi membawa kurma, kemudian dia mengatakan ini adalah hadiah. Ternyata Nabi SAW mengambilnya kemudian memakan hal tersebut. Memakan hadiah yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian dia pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketahui bahwasanya agama-agama terdahulu itu mengajarkan dan bahkan di dalam kitabnya memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti akan ada datang seorang nabi yang gini ceritanya, ini ceritanya. Bahkan dalam Al-Qur'an jelas disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, adalah hamba Allah, kayak seperti dia mengenal siapa? Anak-anak mereka. Tapi mereka sombong karena mungkin bukan dari suku mereka, bukan dari Bani Israel dan yang lainnya. Akhirnya dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
Kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ke semua manusia dan itu diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada orang meyakini setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi lagi, maka dia telah kufur. Bahkan sebagian besar dari ulama mengatakan dia telah kafir. Dia telah kafir. Sampai ada orang datang dia mengatakan Nabi namanya adalah La. Nabi namanya adalah La, jemaah. Kenapa? Dalilnya ada. Dia mengatakan La nabiyya ba'di, kata Nabi SAW. Berarti La ini nama orang. La ini nama orang. La ini adalah nabi setelahku. Macam-macam pokoknya diambil. Padahal la nabiyya ba'di artinya tidak ada nabi setelah aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Ternyata ditakwil dia La ini nama orang. Akhirnya ada nama Nabi La namanya. Nah, kemudian ada yang kemarin juga yang viral yang tahun berapa tuh 90-an jemaah yang Mirza Ghulam Ahmad yang dia mengaku bahwasanya dia adalah Nabi, yaitu Ahmadiyah. Nah, yang dia mengatakan seperti ini, maka para ulama mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir. Juga aliran Ahmadiyah adalah kesepakatan oleh para ulama karena dia mengatakan ada nabi setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kita imani bahwasanya nabi kita adalah penutup dari para nabi dan rasul. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Maka beliau mengatakan Nabi Muhammad itu enggak ada anaknya laki-laki. Karena anaknya yang Ibrahim meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ada yang mengatakan dirinya adalah Nabi Muhammad tapi dia punya anak laki-laki, berarti dia bukan nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah laki-laki yang dia tidak memiliki anak laki-laki. Nah, kemudian tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan adanya Dajjal, yaitu pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, mengingatkan kepada kita udah dari 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. 30 orang. 30 orang, kayaknya sekarang lebih deh itu. Nah, saking banyaknya. Mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sepeninggalku. Sampai ada kejadian di Jawa sana, ada tukang becak ngaku dirinya nabi jemaah. Cuman ya pengikutnya banyak juga ternyata. Pengikutnya banyak loh. Pengikutnya banyak, luar biasa. Karena memang kesesatan itu yang gak enak itu nikmat jemaah. Maksudnya sesuatu yang diharam-haramkan itu adalah nikmat jemaah. Memang mencari sensasi itu nikmat. Sensasi nikmat. Cuman agama itu bukan sensasi dan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan li khamsu asma'in. Sesungguhnya aku memiliki 5 nama. Ini beliau yang akrab dipanggil nama-namanya. Yang pertama adalah ana Muhammad, namaku adalah Muhammad, wa Ahmad, kemudian namaku juga Ahmad, wa anal mahiyul ladzi yamhullahu bihil kufar, dan aku adalah al-mahi, penghapus di mana melalui perantaraku Allah menghapus kekufuran, wa anal hasirul ladzi yusarun nasu ala qadamayya, aku adalah al-hasyr
yang mana manusia dikumpulkan di hadapanku. Wa anal akibu laisa ba'di nabiyyun, dan aku adalah akib, belakang atau penutup, yang tidak ada nabi sesudahku. Maka ini harus kita yakini. Sehingga kalau ada orang yang ngaku-ngaku dirinya nabi, yang ngaku-ngaku dirinya malaikat, maka itu adalah tidak benar. Kemudian yang ketiga, yang harus kita yakini, yang kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus berkeyakinan bahwasanya Nabi itu tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi itu tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atau yang diwahyukan. Atau yang diwahyukan. Karena beliau ngomong bukan dengan hawa nafsu. Semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Al-An'am, yaitu ayat yang ke-50. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lahum inni malak." Maka katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Jalla Jalaluhu, aku tidak mengatakan kepadamu bahwasannya perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan oleh Allah. Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Karena Nabi ya Nabi utusan Allah dan dia adalah hamba. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan aku tidaklah mengatakan, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Maka apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Ada orang Masya Allah tahunya yang gaib luar biasa. Dia tahu nanti di akhirat seperti ini. Bahkan dia luar biasa sebut nama saya nanti malaikat itu akan lari. Nah, hampir seperti itu dia dan seterusnya. Maka jelas ini adalah perkataan yang dusta, bahkan dia melampaui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah yang gaib, maka apabila ada orang lain atau maka apalagi orang lain, dia bahkan tidak akan tahu tentang hal yang gaib tersebut. Karena yang mengetahui masalah gaib adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Maka katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Adapun kalau dia tahu kapan dirinya mati, kapan dia ini, berarti yang bantu dia adalah syaitan. Karena setan ini suka ngambil-ngambil berita ke atas langit. Kemudian dia dilempari dengan bintang-bintang, itu yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka wajib mencintai dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syaratan dilarang gulu. Gulu itu adalah berlebih-lebihan. Jangan sampai nanti Nabi kita sandingkan dengan Allah, enggak boleh. Dan sampai kita posisi dari Nabi ini kita sampingkan dengan contoh seperti dia mungkin minta jodoh. Dia seharusnya minta kepada Allah, tapi dia mengatakan, wahai Nabi, saya belum dapat jodoh, maka carikan saya jodoh. Saya mau kaya, maka berikan saya uang, dan seterusnya. Maka jelas ini tidak dibolehkan, dan itu hukumnya adalah haram. Dan ini adalah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Sepakat tentang wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk. Akan tetapi dalam mencintainya dan mengagungan beliau tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Karena bersifat gulu berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia.
Maka pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah. Jelas Allah adalah Rabb kita, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengagungkannya sebagaimana para sahabat mencintai beliau lebih-lebih daripada kecintaan diri kepada diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, sebagaimana yang disebutkan dari kisah Umar bin Khattab, yaitu ketika Umar bin Khattab ini berkata, kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab, kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, aku engkau adalah orang yang sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hingga engkau mencintai lebih daripada dirimu. Maka Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kemudian sebagaimana dari hadis tersebut. Maka berdasarkan hadis di ayat atau hadis di atas dan ayat-ayat yang dari Allah Jalla Jalaluhu sebutkan, maka mencintai Rasulullah SAW adalah hukumnya adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah, yaitu mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Ia tambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah. Maka cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus mutlak dan setulus-tulusnya melebihi daripada yang lainnya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu sunnah, suatu perintah, kemudian ketika dia bertentangan dengan keluarga kita, bertentangan dengan keinginan kita, hawa nafsu kita dan yang lainnya, maka Nabi harus didahulukan, bahkan sampai ketika orang tua kita melakukan perbuatan maksiat yang dia menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengingkari apa yang diperintahkan oleh orang tua, dan itu bukan durhaka. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan tentang Abu Hurairah yang orang tuanya menginginkan dia tidak berduduk lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Hurairah tetap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dimarahin atau bahkan ibunya ingin mogok makan, tidak mau makan dia, tapi kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada itu. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan sehingga orang tuanya pun masuk ke dalam agama Islam. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasun, 3 hal. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal atau 3 perkara kalau terdapat pada diri seorang itu akan mendapati nikmatnya keimanan dia. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayya mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai daripada keduanya. Kalau Allah merintahkan ini, bismillah dia kerjakan. Kalau Nabi SAW merintahkan ini, bismillah, sekemampuan, tanpa dia maksakan. Cuman kalau memang dia tidak mampu, jangan dia cela, jangan dia hina, jangan dia remehkan. Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa an yuhibbal mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian kalau kita mencintai seseorang itu sayang kepada seseorang boleh. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah tabaraka wa taala, maka kita tidak cinta sama dia. Karena kecintaan ini dibangun di atas Allahu Rabbul Alamin. Ada orang sayang sama temannya luar biasa, tapi dia diajak mabuk misalnya, diajak dia untuk konsumsi narkoba misalnya, itu haram, dilarang oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gimana pun cintanya, dia akan menjaga dirinya, oh tidak, ini diharamkan oleh Allah. Aku suka sama engkau, aku cinta sama engkau, tapi kalau urusan misalnya ini perbuatan maksiat kepada Allah, saya tidak mau. Cinta di sini maksudnya bukan cinta pacaran dan yang lainnya. Lah, cinta di sini adalah dia senang kepada sahabatnya ketika dia melakukan kebaikan, dia ingin sahabatnya melakukan kebaikan. Ketika sahabatnya jatuh ke dalam kekufuran, dia bantu supaya dia kembali kepada Allahu tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ayyakrahu ayyauda fil kufri. Dia benci untuk kembali ke kekufuran ba'da an anqadahu Allah, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dikembalikan atau dia dicampakkan ke dalam api neraka.
Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menuntun kita rajin solat, maka kita benci untuk meninggalkan solat. Ketika kita duduk sudah nyaman dengan ilmu, maka kita benci meninggalkan hal tersebut. Kemudian terus dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan, keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan setiap kecintaan, pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan Allah. Seperti mencintai, mengagungkan Rasulullah SAW, sesungguhnya dia adalah penyempurna kecintaan, pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya, maka umatnya mencintai beliau karena Allah telah mencintai dan memuliakannya. Maka kecintaan ini adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian maksudnya adalah bahwa Allah meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih mencintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara juga prinsip dari Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk taat kepada kedua orang tua. Wajib taat kepada kedua orang tua. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW dan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecintaan kepada orang tua itu mutlak. Walaupun yang dia perintahkan, seandainya kalau itu baik, maka wajib kita baik. Kenapa? Karena keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Kita mau cari kebahagiaan apa kalau orang tua itu tidak ridho kepada kita? Dan di antara tanda cinta orang tua kepada kita adalah melarang kita untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga kita misalnya dan yang lainnya. Maka ini jelas. Dan ingat, ketaatan kepada orang tua ini mutlak hukumnya. Dan ingat, anak-anak muda yang dia memiliki orang tua, wajib bagi engkau itu untuk taat kepada orang tua. Jangan sampai kita banyak menuntut kepada orang tua. Kita mengatakan anak adalah anakmu, engkau harus memberikan hak kepada engkau. Sebaliknya kita harus mengatakan kita punya hak sama orang tua. Dan gak ada orang tua itu dikatakan dia berbuat durhaka kepada anaknya. Tapi yang ada adalah anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya ketika dia tidak taat kepada kedua orang tuanya. Ada orang-orang sekarang Masya Allah, dia menuntut kepada orang tuanya, menuntut ini, menuntut itu. Bahkan dia membandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain. Mungkin ada saudaranya yang lebih memiliki harta. Kemudian dia sejatinya kalau engkau pengen bahagia kayak tetangga tuh yang dia kaya, engkau harus bekerja kalau cari harta. Jangan engkau bebankan kepada kedua orang tua. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sampai kita menginginkan, oh mari kasihkan saya, hak saya kasihkan. Tapi pernahkah kita memberikan hak kepada orang tua kita? Apa yang selama ini kita balas? Kita sudah dewasa, mungkin kita sudah 16 tahun. Ada yang orang 17 tahun. Ada yang dia sudah dewasa. Pertanyaannya, apa yang engkau lakukan kebaikan selama ini? Kita aja yang sudah nikah jemaah. Kalau kita lihat kebaikan yang kita kerjakan untuk orang tua kita, kayaknya sangat sedikit sekali. Apalagi kalau sudah nikah. Kita kebanyakan ngurusin keluarga kita loh. Ngurusin anak, ngurusin istri. Orang tua itu kadang sekali setahun baru kita pulang melihat dia. Kemudian kita menuntut hak kita kepada orang tua. Bahkan seharusnya kita yang memberikan hak kepada orang tua tersebut. Maka sangat-sangat jemaah, bahasa kasarnya kalau kepada anak seperti itu, sangat-sangat bodoh sekali. Seorang anak yang meminta haknya kepada orang tua, tapi dia tidak menunaikan haknya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Engkau tidak pernah sadarkah? Selama engkau sudah 17 tahun, 18 tahun engkau dirawat oleh orang tuamu, apa yang dia minta imbalan dari engkau? Enggak ada. Yang diharapkan itu engkau jadi anak yang soleh, sehingga nanti engkau bermanfaat kepada orang tua. Dan ingat, ketaatan kita ketika kita masih muda, kita taat kepada kedua orang tua kita, kita akan wariskan kepada anak kita. Kelak antum jangan akan mengatakan, oh anak saya akan taat kepada saya. Padahal kita umur-umur sekarang ini berbuat durhaka kepada orang tua. Oh kelak juga anak kita akan seperti itu. Dia nuntut kepada kita hak kita kepada orang tua.
Besok juga anak kita pun seperti itu. Antum nggak punya apa-apa, dia akan minta, kasihkan saya, kasihkan saya, kasihkan saya. Maka kebalik, yang seharusnya menuntut haknya adalah orang tua, bukan kita yang menuntut. Dan kita itu adalah milik orang tua kita. Milik orang tua kita. Seorang sahabat, dia datang kepada Nabi SAW ketika ada bapaknya minta harta sama dia. Udah tua bapaknya, dia datang minta harta. Kemudian dia ngeluhkan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bapakku ini dia minta harta kepada aku ya Rasulullah. Dia mau ngambil ini ya Rasulullah. Padahal saya yang kerja. Lihat apa kata Nabi SAW. Anta wa malaka li abika. Engkau dan hartamu itu punya bapakmu itu. Engkau dan hartamu itu adalah punya ibumu. Engkau gak punya apa-apa. Kita ini seharusnya jadi anak ini harus taat kepada orang tua. Dan ini adalah cara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua adalah Allah dan Rasulnya. Maka jangan saja kita meminta hak kepada orang tua, tapi kita harus tunaikan hak kita kepada orang tua tersebut. Sudah berapa banyak perbuatan baik yang kita kerjakan kepada mereka. Kemudian bagi orang tua, banyak doakan anaknya. Supaya anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleh, yang senantiasa bakti kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang lainnya. Kemudian jelas apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian sesuai dengan perintah orang tua itu wajib untuk ditaati. Dan apa yang dilarang oleh orang tua dan itu bertentangan dengan syariat Islam wajib untuk ditinggalkan. Apalagi banyak sekarang ada anak-anak yang dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, pacaran jemaah. Pacaran itu haram. Dari mana engkau mengatakan pacaran itu adalah halal? Kalau engkau pacaran halal itu setelah nikah, baru pas. Kemana-mana bergandengan tangan, nggak ada yang melarang kita. Karena Allah Jalla Jalaluhu jelas mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Ustaz, kan kita tidak melakukan hubungan badan. Ya belum. Karena awalnya engkau bersentuhan. Setelah engkau bersentuhan, engkau menikmati rasa bersentuhan tersebut dan engkau akan menginginkan seterusnya. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Pacaran itu hukumnya haram. Kalau ada anak-anak ibu yang mau pacaran, suruh nikah saja dia. Kalau dia mengatakan masih sekolah umi, enggak apa-apa, enggak perlu sekolah. Orang masuk surga itu enggak perlu dia S1 dulu masuk surga. Daripada dia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Tapi kalau dia mengatakan saya belum mampu menikah, kalau dia mengatakan saya belum mampu menikah, suruh dia jangan pacaran dulu. Jangan pacaran dulu. Nanti kalau engkau sudah mampu, engkau menikah, jangan tunggu lama-lama. Nah, kan itu akan menghilangkan kehormatan orang tua, menghilangkan kehormatan perempuan. Kan kita kan kalau suka sama perempuan ini kita ingin menjaga dia jemaah. Kita ingin menjaga dia. Dan untuk menjaga dia adalah engkau nikahin dia. Jangan engkau mainkan dia. Engkau ajak dia jalan-jalan ke sana kemari. Engkau berbuat dosa. Engkau ingin masukkan dia ke dalam surga. Tapi ternyata engkau masukkan dia ke dalam neraka. Maka di antara perintah Allah Jalla Jalaluhu dan juga perintah Nabi SAW, di sini adalah akidah kita. Taat kepada kedua orang tua. Selama apa yang diperintahkan itu adalah baik sesuai dengan aturan agama, terima. Walaupun kadang-kadang kita tidak mau. Contoh, tambah lagi sedikit. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. Nabi Ismail ini nyaman sudah sama istrinya ini. Nyaman. Cuman Nabi Ibrahim ini yang enggak nyaman sama menantunya ini. Ketika berjumpa bertamu sana ada adab yang kurang enak. Maka Nabi Ibrahim ini pun mengatakan kepada menantunya ini. Nanti kalau Ismail balik, perintahkan dia untuk rubah palang pintunya dirubah. Maka setelah dia kesampaikan hal tersebut langsung diceraikan istrinya tanpa mikir jemaah. Kenapa? Karena dia taat kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua ini tidaklah mengajarkan kecuali kebaikan, kecuali kalau orang tuanya nggak benar. Sudah perempuan ini rajin ibadah, dia duduk di majlis taklim, adabnya bagus, disuruh untuk menceraikan, maka jangan. Berarti anak ini harus cari solusi supaya istrinya dengan ibunya yaitu mertuanya supaya akur dan yang lainnya. Dan itu diantara cara untuk membuat rumah tangga menjadi bagus. Maka kita sebutkan lagi bahwasanya berbuat bakti kepada orang tua itu adalah diantara perintah dari Nabi SAW. Engkau mengatakan cinta kepada Nabi, taati orang tuamu.
Bahkan Nabi SAW mengatakan ridho Allah itu di dalam ridho orang tua. Ini sedikit nasihat untuk anak pribadi, kemudian bagi jamaah untuk terus senantiasa mendengar orang tua kita, berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah jalan pintu tengah surga kita. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Nam. Enam, taib. Di sini ada pertanyaan. Ada punya emas itu 50 gram. Emas 50 gram ya? Emasnya 50 gram. Apakah ini mencapai nisab? Kita katakan tidak, kalau patokannya adalah emas. Emas yang dia nakdain. Karena patokan zakat itu adalah 85 gram. 85 gram. Seandainya dia punya emas 85 gram, udah nyampe nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat ini kalau genap satu tahun. Maksudnya genap 1 tahun ini nggak berubah nisab zakat tadi. Di bulan Zulqa'dah ini 85, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, terus sampai Zulqa'dah berikutnya nggak berkurang. Ingat, nggak berkurang ya, bertambah boleh, berkurang enggak. Nah ternyata di deket-deket bulan Zulhijjah, di bulan Syawal, yang awalnya kan duitnya emasnya 85, bertambahlah 5 gram menjadi 90. Apakah itu juga kena tetap dikeluarkan? Iya. Cara ngitungnya gimana? 90 dibagi 40. Dibagi 40 atau 2,5%. 2,5% itu ada 1/40. Berarti kalau 90 dibagi 40 berapa gram keluar, jemaah? Nih yang hitung-hitung ahli matematika ini. 90 gram dibagi 40. 2,25 gram itu yang keluar. Ingat, nisab zakat emas itu adalah 85 gram. 85 gram, bukan 50 belum. Tapi apakah boleh Ustadz kita mengeluarkan zakatnya Ustadz? Tapi itu nggak wajib. Boleh, tapi itu nggak wajib. Silakan. Sodakoh keluarkan, sodakoh banyak-banyak. Walaupun nggak nyampe ini. Ustadz, terus gimana yang tiap bulan itu Ustadz? Yang dipotong zakat Ustadz? Adakah dalam syariat Islam? Nggak ada. Yang dapat gaji antum kemudian dipotong 10%. Apakah ada untuk zakat? Nggak ada. Nah, nggak ada hal tersebut. Tapi sebagian ulama mengambil ilah. Dia maksudnya ini adalah hartanya nanti kalau disimpan selama 1 tahun akan nyampe ke sana. Dari mana duit kita yang 1 bulan itu nanti sampai 1 tahun? Kadang-kadang nggak nyampe 1 bulan sudah habis jemaah. Sudah habis. Bagaimana mau dikumpulkan nanti sampai 1 tahun dia jemaah baru keluar zakatnya sekian? Enggak ada juga. Ya dapat gaji 8 juta, kayaknya sebelum tanggal 1 sudah ngutang jemaah. Itu pun untuk bayar utang lagi, dipotong lagi bayar utang. Itu enggak ada wajib zakatnya. Nah, yang Anda tahu itu zakat itu khusus emas itu ada 2 syaratnya. Pertama dia nyampe nisab, kemudian dia nunggu 1 tahun. 1 tahunnya ini enggak berkurang. Nambah boleh. Walaupun nambahnya 2 bulan sebelum mengeluarkan, dia tetap dihitung. Nah, paham ini? Nah, 85 gram ya. Kalau 50 belum. Berarti harus ngumpulin dulu ini. Nah, masih aman berarti 50. Ustaz 50 gram Ustaz. Alhamdulillah nggak keluar zakat. Nah. Ada yang lain, Fadl? Nah jemaah, niat ini kapan dikerjakan? Niat itu kubail. Kubail itu maksudnya adalah sebelum melakukan suatu pekerjaan. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah. Kalau dia sholat wajib, puasa wajib harus sebelumnya. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dia tidak berniat tadi malam, kemudian dia puasa wajib, maka puasa wajibnya tidak sah.
Sama seperti sholat juga seperti itu. Seperti sholat seperti itu. Tiba-tiba dia datang ke masjid, pusing gitu. Kemudian dia sholat. Tiba-tiba baru dia, sholat apa ini? Sholat asar, belum niat. Maka sholat asarnya tidak sah, harus sebelumnya. Cuman sebagian ulama menyebutkan dia berangkat dari rumahnya sudah ingat waktu asar ini itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi yang bagusnya itu adalah kubail. Kubail itu sebelum mengerjakan amalan tersebut. Kalau puasa sunnah boleh. Karena ini pernah terjadi, Nabi SAW suatu hari nyari makanan ke istrinya beliau ini. 9 istrinya beliau itu nggak ada makanan cuma. Ya mungkin kira-kira jam 7-an lah. Ya, jam 7, jam 8. Belum makan minum beliau. Datang ke istri pertama, ada makanan? Nggak ada. Istri kedua nggak ada. 9 istri beliau itu nggak ada makanan cuma. Kalau kita punya istri 4 kayaknya, penuh makanan di mana-mana ini. Nah, ini 9 istri beliau nggak ada makanan. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Sudah siang, idzan ini shaim. Ya sudah, kalau gitu saya puasa. Beliau puasa sunnah. Akhirnya melanjutkan. Akhirnya para ulama berdalil kalau dia puasa sunnah dibolehkan dia berniat di waktu walaupun udah lewat waktunya. Tapi dengan syarat dia tidak makan dan minum. Itu puasa sunnah itu aja. Nah, adapun kalau niat yang lainnya ya disyariatkan kubail. Yaitu kubail itu kubailul amal, sebelum amalan dia kerjakan. Itu lebih mantap. Nah, bagaimana dengan melafadzkan niat? Sebagian ulama ada yang membolehkan lafaz niat. Cuman yang membolehkan itu mengatakan tidak ada lafaz tertentu, enggak ada lafaz tertentu. Ya sudah, sekarang mengatakan saya mau sholat asar itu sudah cukup. Dalilnya adalah tadi puasa Nabi SAW mengatakan idzan ini shaim. Beliau tidak menyebutkan, mengatakan nawaitu an asumu sunnatan li'anna laysa lana ta'am. Beliau enggak sebutkan. Saya niatkan untuk puasa sunnah karena enggak ada makanan. Kan nyari tadi di 9 istri beliau lillahi ta'ala. Beliau enggak menyebutkan. Beliau cuma mengatakan saya ini puasa. Beliau mengatakan tidak boleh membatasi. Ini ulama yang membolehkan niat jemaah ya. Tidak boleh membatasi niat itu dengan lafaz tertentu, enggak boleh. Adapun yang dibatas-batasi itu di antara sebagian dari guru-guru kita untuk memudahkan. Tapi ingat itu tidak wajib kata mereka. Lafaz seperti itu tidak wajib. Apa seperti itu. Cuman sebagian ulama yang lain mengatakan, di antaranya imam kita, pengikut imam kita Imam Syafi'i, beliau mengatakan melafadzkan niat itu di antara Imam Nawawi. Dan kita Masya Allah menyanjung Imam Nawawi Asy-Syafi'i ini mulai dari Riyadhus Shalihinnya, kemudian yang lainnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau jelas-jelas mengatakan la yusra'u at-talaffadzu biha. Tidak ada syariat untuk melafadzkan. Ala kulli halin, ulama kita ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka antum cari dalil mana yang kuat untuk antum ikuti, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Kenapa engkau melakukan ini? Ada dalil kita. Kenapa engkau meninggalkan ini? Ada hujah kita. Nah, Allah Ta'ala dalam sabda. Ada yang lain? Nah. Nah, apakah dia dihitung? Misal, kan sekarang Dzulqa'dah tuh, dia 50 gram. Ternyata di bulan Syawal 100 gram nambah. Wih, luar biasa ini. Ada, nggak tahu nih dapat di mana ini, nggak tahu. Pokoknya ada yang ngasih loh kan ini. Ada yang ngasih. Berarti kan nanti duitnya itu 150 gram. Sedangkan yang awal dia punya 50 gram itu di Dzulqa'dah. Dua bulan atau 6 bulan lah sebelum dia mengeluarkan di Dzulqa'dah berikutnya. Apakah dihitung? Tidak. Hitungnya itu dari nisab ya. Hitungnya itu dari nisab. Kalau dia tadi 2 bulan ini nambah 10 gram menjadi 150 gram, dari sana dihitung. Ingat, syaratnya itu ada 2, nisab. Berarti ngitung zakatnya itu dari full nisabnya, yaitu 85 gram. Dan itu harus jangka 1 tahun. Berarti kalau nambah tadi cuman sebelum 2 bulan 100 gram tadi, itu enggak kehitung. Berarti dari sana dia hitung sampai setahun berikutnya. Nah, ingat ya, zakat itu mulai dari nisabnya 85. Tapi kalau 50 belum kehitung dia. Nanti kalau udah nambah dengan 100 berarti 150, mulai dari 150 itu dihitung. Ustaz, bagaimana kalau dia kurang 1 hari sebelum mengeluarkan zakat, Ustaz? Ya, enggak wajib dia. Dia punya emas 85 gram. Qadarullah, anaknya sakit. Harus dia jual mungkin 1 gram untuk pengobatan anaknya. Kurang toh? Padahal tinggal 1 hari besok dia mengeluarkan nih. Apakah dia wajib zakat? Tidak.
Apakah dia disunahkan mengeluarkan zakat? Iya, sunnah saja, tapi tidak kewajiban. Nah, tidak kewajiban. Kalau walaupun satu hari itu, mau satu hari ternyata berkurang 1 gram. Tapi jangan diakal-akalin. Kadang-kadang dia mengakali Allah Rabbul Alamin. Daripada keluar nanti kalau 90 gram atau kalau 85 berapa coba? 2 gram lebih juga ya. 85 bagi 40. 2 gram 125. Daripada keluar 2 gram, ya lebih baik 1 gram kita jual. Atau kita sedekahkan kemana? Iya kan? Rugi 1 gram daripada rugi 2 gram. Dia ngakalin Allah. Allah itu tahu. Mungkin yang nagih zakat mengatakan, oh kurang nih, ya sudah. Karena kita kan menghukumi yang ada. Gitu ada. Adapun dia masalah dia nanti Allah tabaraka wa taala yang ngurus dia. Ada orang akal-akal seperti itu. Nanti kayak seperti zakat binatang ternak, onta misalnya. Si A ini punya 20. Si B ini punya 20. Dicampur dia kan? Jadi kan 40. Ternyata kena zakat. Pas mau mengeluarkan zakat, udah ambil sendiri kambing-kambing antum. Anak ambil 20, antum ambil 20. Ada zakatnya? Tidak ada. Caranya seperti itu. Dia ngakalin Allah. Pas mau datang waktu zakatnya, dipisah 20-20 ontanya. Tapi pas nggak ada zakat, atau pas dia ini digabung jadi satu. Seharusnya kan 40 harus keluar dia kambing 1. Ternyata, kambing ini lumayan ini. Lumayan, anggaplah 3 juta lebih nih. Sudah, sebelum mau zakat, udah ambil 20 ekor onta engkau, saya ambil 20 ekor saya. Berarti setelah dihitung-hitung, nggak nyampe zakatnya, aman dia. Nanti setelah penagih zakat pergi, digabungkan lagi. Nggak boleh. Allah itu tahu kita nipu Allah. Nah, ada orang seperti itu, supaya jangan keluar lebih. Seharusnya 2 gram 125 sekian, ternyata dia kurangin 1 gram, kasihkan siapa lagi itu, supaya nggak mengeluarkan zakat. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, paham kaum muslimat, ibu-ibu? Dihitung dari mulai nisabnya ya. Nah, ada yang lain? Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Kemudian ingat, kecintaan kita kepada Nabi ini harus betul-betul luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Nabi maka kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka kita berusaha untuk tinggalkan semuanya. Kemudian yang diperintahkan kerjakan semampu kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang betul cinta kepada Nabi SAW dan bisa duduk bersanding bersama Nabi SAW di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.